Yang ini mengubah level daya, yang di sini mengasihkan marker ya, ada markernya. Kalau tunggal ya tinggal di pick saja, kalau banyak yang markernya tinggal di multi marker. Pas saya coba di awal gini, dia harus dimasukin 25 MHz, dia harus menimbulkan 3 buah titik gitu ya. Ini berarti saya masukkan frekuensi tuh 25 MHz. Nah, itu ada 3 spektrum. Kalau nggak tercapai berarti masih salah. Perlu di spektrum. Nah, itu mengubah frekuensi. Kalau ingin melebarkan, ngelihatnya pakai span-nya yang kita permainkan. Untuk mengubah span ya tinggal ditekan span aja. Terus span-nya terbaca. Misalkan saya perkecil span-nya 500 mega. Nah, tapi kalau nggak mau manual ya tinggal diputar aja, posisi span-nya masih nyala. Span-nya, nah itu saya putar aja. Itu, ya. Kemudian markernya kalau mau dipasang ya tinggal dipasang aja markernya. Marker itu harus di on kan juga. Ya, coba langsung marker. Ya, kemudian pick. Nah itu markernya di frekuensi berapa? 21,9 MHz. Offset ya, dinaikkan ya. Dayanya minus 13. Cara mengoffsetnya, yang pertama saya offset ke frekuensi, berarti saya balik lagi ke frekuensi. Di situ ada tulisan frekuensi off, offset on, offset off ya. Saya on kan offsetnya. Itu yang ini ya. Yang kedua saya on kan. Nah, itu 13 berapa? Min 13. Nah, sekarang supaya jadi 25 bukan dayanya apa, frekuensi 21,9. Supaya jadi 25 berarti 3,1. Ya, coba masukin 3,1. Ya, sambil nyoba. Frekuensi langsung aja 3,1. 1 MHz. Itu aja tuh. Kan ada backspace gitu ya. Ya. Pas? Oke. Itu berarti saya sudah mengkalibrasi frekuensi dengan cara di offset. Sekarang untuk daya, mana yang merubah daya? Pasti level ya. Ya berarti tinggal level. On kan lagi offsetnya. Offset itu yang sini. Yang ketiga. Ini ya. Keempat. Ini pas. Pas. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal offset. Itu berapa dayanya? Min 13. Min 13 berarti harus ditambah supaya jadi 10. Min 3. Terus tambah 3 tambah 3. Berarti kita offset dengan 3 berapa? Pas 3 ya? Ya 3,3 apa? 3,3 ya, oke. Itu tinggal tulis 3,3. Tinggal ini nih yang atas ya, DP plus. Pas? Udah 10 ya. Nah, itu proses melakukan offset, melakukan kalibrasi sudah selesai. Jadi sebelum praktikum harus seperti itu. Supaya nggak jenuh, kalian lakukan sendiri. Ini saya lepas dulu ya. Saya preset. Kalau ada salah saya tinggal preset ya. Ini ya. Up. Iya, coba lakukan yang tadi. Scan boy. All out. Sudah sik kami Kalau santai bos, santai nggak muncul. Center dulu. center dulu. megahertz. Pegang gitu. Nah, dan muncul 3 gedein juga. Frekuensi 5 misalnya 500.
Non BTS 500 500 mega. mega. Nah, Wir. wis cukup. Oke, detektor, kemudian masuk ke power. Ya. Kemudian di depannya supaya saya bisa ngelihat input, saya pasang port splitter. Ya, satunya sebagai referensi dari input, satunya sebagai input untuk rangkaian. Masuk lagi outputnya ke deteksi di situ. Inputnya saya ambil dari sinyal generator, gitu. Ya. Nah ini nggak ada hubungannya sama ini, karena adalah praktikum dari amplifier, di mana saya ingin mengukur berapa besar gain dari amplifier. Itu ya. Amplifier udah saya jelaskan, tinggal presentasi. Nanti kalau nggak tahu tinggal ditanya. Paham ya di amplifier? Berapa gain dari sebuah amplifier? Setelah amplifier selesai, sebenarnya di depan amplifiernya tuh ada yang kita sebut, nah ini. Ya itu, ini udah putus juga barusan, klik putus tuh. Jadi ada alat untuk menguatkan noise-nya, masuk ke situ, LNA. Tinggal dikasih satu daya 28 volt, dia menguatkan sinyal tapi nggak menguatkan noise, supaya lebih besar output yang terdapat. Ini kebetulan masih belum jalan juga, PCB-nya kemarin pas ada tarik tuh lepas gitu ya, ininya patah, tarik itu, jadi saya belum dapat konektornya, udah nyari-nyari, jadi agak terhambat waktu itu. Lepas bisa. Ini yang hari Rabu sebelum UTS kemarin 20. Tetap aja ini yang dibuka karena ini konektor, bukan ini yang akan dibuka. Nah ini yang terjadi waktu praktikum terakhir kali ini. Pas, terus saya harus ngebongkar dalamnya juga. Oh. Terus, harusnya kan konektornya yang di ini ya. Setelah saya dapat gain di sini selesai. Ini tuh juga kenapa nggak saya praktekkan, karena barusan saya coba belum drive, belum jalan. Jadi nanti sambil pas minggu depan baru saya coba. Jadi harusnya jarumnya nunjuk gitu. Nah, setelah itu adalah saya tinggal mengukur noise dari sebuah amplifier ini. Caranya adalah saya nggak perlu lagi attenuator karena noise-nya yang saya ukur. Nah, itu nggak saya pakai lagi. Dan saya mengukurnya pakai spektrum. Tuh, ini pun nggak saya perlukan lagi. Input dari ini cukup saya terminasi 50 ohm. Kita perlu terminator lagi supaya nggak rusak, kan nggak ada inputnya. Ya, berarti kalau ada noise yang keluar ya noise dari sini lah, sama tambah noise dari satu daya. Dia butuh tegangan 24 volt, outputnya sebelah sini. Berarti si outputnya kita sambungkan ke sini. Sekarang kita lihat spektrumnya. Ya, inputnya nggak ada. Oke, paham nih? Tinggal ini dipasang ke satu daya. Nah, gimana cara membacanya? Tadi kalibrasi sudah. Sekarang saya ingin membaca level noise pada frekuensi 200 mega. Coba frekuensi, kalian yang jalan frekuensi ya 200 mega. 200. Gimana sih? Nah, itu ya 200 mega. Nah, nanti kalau udah saya pasang, angkanya kan bergerak-gerak terus tuh. Iya. dB-nya kan susah. Itu susah membacanya, sehingga lebih baik kalau si itunya saya pempetkan. Jadi seakan-akan saya membaca rata-rata dari atas tambah bawah dibagi dua gitu kan ya. Terus caranya saya mengubahnya melalui RBW dan VBW. Video bandwidth-nya yang saya ubah atau resolution bandwidth-nya yang saya ubah. Itu tombolnya di sini CPL. Nah, CPL misalkan saya mengubah RBW yang ini ya. Yang pertama Pak. Oh, RBW ini VBW ya? Iya, VBW. Ini VBW misalkan ingin saya ubah. Tuh. Kan membacanya lebih mudah ya, karena angka itu hampir nggak bergerak. Fluktuasinya kecil.
Atau kecepatannya supaya angkanya nggak terlalu cepat bergerak, itu saya ubah di RBW. Ini saya kembali lagi ke PBW, kurang kecil PBW nya. Lalu saya masuk ke RBW. Nah, angkanya berubahnya tinggal satu digit aja, 76, 76, 77 ya. Nggak fluktuasi seperti itu. Ini kalau saya ini, nah saya lambatkan lagi. Tuh, ya. Jadi membacanya lebih lambat. Itu RBW dan VBW. Kalian bisa atur sendiri. Nah, kalau gini besar sekali, angkanya bergeraknya susah dibaca. Oke, bagaimana saya ingin melihat noise ini? Noise itu sekitar 2 mikrovolt, ya. Itu sudah saya hubungkan dan saya nggak perlu alternator. Ini sekarang saya kasih catu daya. Nah, ada noise-nya, tuh ya, ada ya. Kalian bisa lihat dia naik, turun. Iya, sepanjang itu ada noise, tinggal bandwidth-nya kita atur. Nah, berapa nilai itu yang kita baca? V noise-nya. Satuannya di sana masih dBm. Padahal di rumus dB mikrovolt pakai V, berarti harus dalam volt. Caranya level lagi, ubah unitnya. Ini ya. 3 Pak. Ini. Ya. 1, 2, 3. Berubah. CPL. Ref level udah ada ya? Ini ya? Yang ketiga Pak. Nih, coba. Bisa dalam watt, volt, dB, picowatt ya, dB mikrovolt, dB mikrovolt EMS, electromagnetic force, dB mikrovolt, dB millivolt, dBm. Jadi kita nggak usah pakai kalkulator lagi, dia akan mengkonversi sendiri. Gitu ya, karena walaupun ini udah digital, udah canggih. Karena dalam dB mikrovolt, saya pilih yang dB mikrovolt. Yang dB mikrovolt 3 Pak. Ini, 3. udah ya. Nah, dB mikrovolt dia langsung membaca. Minus 400. Tuh, Belum ini. Minus ya tadi belum kita atur lagi RPW VBW nya minus 479 ya, dB mikrovolt. dB mikrovolt. Nah, berarti kan rumusnya tadi 20 lainnya berapa? 3 mega ya. RBW nya yang atas kan ya. Nah, itu sudah ada RBW nya berapa? 3 mega berarti 10 log 3 kali 10 pangkat 6. Ya, kan 3 mega. Ya. Terus RBW nya ya 3 mega ya. Terus minus 10 log GAGT, gen amplifier-nya berapa? Tadi yang percobaan ini tadi dapat. Ditambah 187,27 sudah penulis buku. Saya nih ya. Nah, silakan mau coba ininya dulu ya. Nggak akan rusak, kalau ada masalah tinggal kita preset saja. Tapi tadi pagi tempat blank nggak keluar. Coba convert Bang. Di convert wilayahnya.